Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Kak Mola, dan di sini akan dipandu oleh moderator yang cantik yaitu Kak Vera yang merupakan anggota muda RSC Via UB. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman di minggu pagi yang cerah ini? Saya harap teman-teman semua sehat, aman, dan selalu bahagia. Oke, pertama-tama perkenalkan, saya Nurvera Indah Kurnia selaku moderator pada diskusi pagi hari ini. Nah, diskusi pagi ini kita akan membahas tema yang luar biasa dan menarik sekali, yakni citasi dan plagiasi sebagai modal dalam KTI. Dan kita akan membahas materi tersebut dengan dua pemateri kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Molanika Suhartono selaku Direktur dari Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya 2021, dan juga ada Kak Yoga Algisa Putra selaku Mahasiswa Berprestasi Spekta 2019. Sebelum diskusi kita mulai, saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera dan juga meng-unmute mikrofon. Serta saya berharap kepada teman-teman semua dapat menyimak pemaparan oleh materi kita pagi ini dengan baik dan juga aktif bertanya selama diskusi berlangsung nantinya. Nah, untuk materi pertama saya serahkan kepada Kak Mola Suhartono. Nah, jadi teman-teman, Kak Mola Suhartono ini merupakan mahasiswi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2018. Kak Mola juga mempunyai banyak sekali pengalaman dalam organisasi, prestasi, dan juga dalam bidang penelitian dan karya ilmiah. Nah, untuk pengalaman organisasinya sendiri, Kak Mola saat ini sedang menjabat sebagai Direktur dari Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan untuk prestasi yang telah diraih oleh Kak Mola itu terdapat yang pertama, Kak Mola pernah meraih Bronze Medal in ASEAN Innovation Science and Entrepreneur Fair or ISEF 2021. Selain itu juga, Kak Mola juga telah mendapatkan Scholarship Awardee of Bakti BCA 2020 dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Nah, oke, kita langsung sapa saja Kak Molanya ya. Halo, selamat pagi Kak Mola. Halo pagi, apakah suaraku terdengar jelas? Iya, jelas Kak. Gimana nih kabarnya Kak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Kak Mola saat ini sedang sibuk apa nih Kak? Kalau saat ini sih seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, sibuk di lembaga riset di tingkat universitas gitu, kebetulan. Oh ya, oke Kak. Gimana Kak, apakah sudah siap dengan penyampaian materi di sesi pertama kali ini? Oke, coba aku share screen ya. Iya. Udah ini nggak? Udah tampil belum? Sudah Kak, sudah bisa. Oke, bisa langsung dimulai? Iya, monggo Kak. Untuk Kak Mola, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama aku Molanika Suhartono, biasa dipanggil Mola dari Bisnis 18. Nah, sebenarnya di sini kita akan membahas mengenai intinya, yaitu ada plagiasi sama citasi gitu. Nah, sebelum kita menuju ke situ, kita bahas, karena kita ini basicnya karya tulis ilmiah ya. Sebenarnya apa sih karya tulis ilmiah itu? Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, karya tulis ilmiah itu merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau fakta dari permasalahan sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, jenis karya tulis ilmiah ini sangat beragam, tapi saya ringkas menjadi 6 dan biasa disampaikan. Yang pertama ada skripsi, tesis, disertasi,
yang merupakan tugas akhir sebagai seorang akademisi. Kalau skripsi itu untuk sarjana, tugas akhir sarjana, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Kemudian yang kedua ada makalah, paper, dan artikel. Kalau makalah sendiri ini jenisnya seperti laporan hasil teori ya, yang biasa mungkin kita kuliah, kita suruh buat makalah, nah bentuknya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk paper sendiri, paper ini merupakan hasil laporan penelitian yang nantinya akan dipublikasikan dalam jurnal, dan paper ini biasanya terdiri dari 5-10 halaman, jadi lebih singkat daripada laporan penelitian yang lainnya. Kemudian ada artikel yang isinya merupakan pendapat-pendapat subjektif dari teori ataupun hasil penelitian. Nah, di pagi hari ini biasanya nih ya, kalau kita sebagai seorang akademisi itu banyak yang bias mengenai jurnal, paper, proceeding. Kadang ada yang mengartikan bahwa jurnal sama paper itu sama, atau kadang mau ngomong jurnal tapi yang ditunjukin paper. Nah, sebenarnya dari jurnal sama paper itu beda, teman-teman. Nah, untuk pengertian lebih lanjutnya, kalau paper itu merupakan karya tulis yang berupa laporan atau hasil penelitian yang terdiri dari 5-10 halaman. Sedangkan jurnal itu merupakan kumpulan dari paper. Jadi kumpulan-kumpulan dari paper yang dibukukan itu biasanya jurnal. Nah, kalau proceeding itu merupakan karya ilmiah yang nantinya itu dipublikasi, dan karya ilmiah atau hasil penelitian itu biasanya berasal dari hasil konferensi ataupun seminar. Itu sih. Nah, untuk karakteristik karya tulis ilmiah sendiri secara umum saya bagi menjadi 6. Yang pertama ada objektif, di mana kita mengungkapkan hasil penelitian yang ada, dan di karya tulis ilmiah sekali lagi kita juga tidak boleh menyampaikan opini dari penulis itu sendiri, opini kita sendiri. Kemudian yang kedua sistematis, jadi dalam karya tulis ilmiah itu ada beberapa runtutan atau struktur yang harus dipenuhi sesuai dengan pedoman keilmiahan. Yang ketiga ada solution, artinya di karya tulis ilmiah ini memuat solusi dari permasalahan yang kita teliti. Akan kembali ke saya. Jadi mungkin saya kembalikan ke moderator untuk bisa diteruskan ke pemateri selanjutnya, yaitu Kak Yoga. Thank you. Ya, baik, terima kasih Kak Mola atas penyampaian materinya terkait dengan KTI. Nah, jadi teman-teman buat disclaimer aja, nanti setelah ada penyampaian materi dari Kak Yoga, nanti bakal ada praktik mengenai citasi seperti yang disinggung oleh Kak Mola tadi. Jadi selain kita belajar materi, pada kali ini kita juga sekalian sambil praktek, jadi ilmunya bisa lebih nancep lagi ke kitanya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu ada Kak Yoga Adi Saputra. Halo, selamat pagi Kak Yoga. Halo Dek, selamat pagi. Ya, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Dek. Kak Yoga saat ini lagi di Malang atau di mana nih Kak? Oh enggak, sekarang sejak pandemi kemarin itu saya sudah di rumah di Temanggung gitu. Karena memang riset skripsi saya ini di Temanggung itu sih Dek. Oh ya, oh ya Kak. Ya. Kak Yoga itu ya sekarang kan lagi nyusun skripsi ya Kak? Alhamdulillah sudah selesai nih Dek. Oh sudah selesai, jadi tinggal menunggu wisudanya aja ya Kak? Tinggal menunggu wisuda gitu. Ya oke. Semoga nanti bisa lulus sesuai dengan yang diharapkan ya Kak. Amin. Oke Kak, gimana? Ya jadi teman-teman, aku Brawijaya mengajar di MI Al Ihsan dan SDN Randu Gading 3, dan untuk publikasi ilmiahnya itu dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Kampung Putih melalui Bank Sampah Malang, studi pada Kampung Putih, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Kota Malang. Dan untuk prestasinya itu juga banyak sekali, salah satunya Kak Yoga pernah menjadi finalis LKTIM Sanek UNES dan pada tahun 2021. Bagaimana Kak Yoga, apakah sudah siap untuk penyampaian materi yang kedua ini? Oke, siap Dek, mulai. Oke, kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada Kak Yoga untuk menyampaikan materinya. Terhadap Kak Yoga, saya persilahkan. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini sudah banyak ya yang gabung ya. Ya, di materi yang kedua ini kita akan membahas nih teman-teman mengenai sitasi dan juga plagiasi seperti itu. Ketika tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mola ya mengenai karya tulis ilmiah secara general gitu. Lah dalam nanti teman-teman menulis karya tulis itu pastinya teman-teman nggak akan jauh yang namanya ya nggak akan jauh dengan yang namanya menggunakan sitasi dan juga plagiasi gitu teman-teman. Sebelumnya screen saya sudah terlihat belum ya? Ya, sudah terlihat. Sudah ya. Oh ya, nanti ketika suara saya nggak stable gitu, minta tolong dikabari ya, Dik, biar saya bisa off cam gitu. Oh ya, siap Soalnya Kak. ini sinyalnya kurang baik. Oke. Langsung saja kita mulai. Bentar. Ya. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sebenarnya apa sih pengertian dari sitasi. Ada beberapa istilah gitu deh yang menggambarkan mengenai sitasi. Sebenarnya maknanya sama, tetapi hanya pilihan katanya yang berbeda begitu. Yang pertama adalah sitasi, yang kedua adalah kutipan, dan dalam bahasa Inggris adalah citation gitu. Nah, di sini kita akan kenalan dulu sebenarnya apa sih pengertian dari sitasi itu sendiri gitu. Lah, di sini saya kutip dari Barrett Library and Information Technology Service yang memaparkan mengenai pengertian dari sitasi itu sendiri seperti itu. Jadi, sitasi adalah reference to any item, baik itu buku, jurnal, artikel, dissertation, travel manuscript, report, text, musical composition, which clearly identifies the source in which the full text of the item is to be found. A citation provides sufficient information to acknowledge the writers and locate the items. Dari pengertian ini, dari pengertian Barrett dan juga Information Technology Service ini, bisa ditarik bahwasanya sitasi itu adalah suatu referensi begitu. Suatu referensi yang nantinya akan ditulis pada suatu karya tertentu, baik itu di buku, artikel, disertasi maupun laporan gitu. Kemudian sitasi ini juga pasti mengacu kepada sumber yang dirujuk secara jelas dan juga benar, dan nantinya sitasi ini akan mempermudah bagi pembaca ataupun penulis berikutnya dalam melakukan penelusuran terhadap sumber aslinya begitu. Ini adalah pemaparan singkat mengenai sebenarnya apa itu sitasi begitu. Gampangannya sitasi itu adalah rujukan gitu. Kemudian sebenarnya apa sih pentingnya dari sitasi itu sendiri? Saya kutip dari Judy Hunter dalam tulisannya yang berjudul The Importance of Citation. Ada 3 hal mengenai pentingnya dari sitasi. Yang pertama adalah karena ide-ide yang dituliskan dalam sebuah tulis ini merupakan mata uang bagi seorang akademisi begitu. Jadi saking berharganya ide dalam tulisan, sehingga Judy Hunter ini kemudian menggambarkan bahwasanya ide itu seperti mata uang begitu. Maka semakin banyak kita melakukan kutipan, maka kredit atau value terhadap kontribusi idenya semakin banyak. Jadi semakin nantinya teman-teman mengutip atau merujuk menggunakan sumber orang lain, harapannya adalah tulisan dari teman-teman ini memiliki value atau nilai sehingga memiliki kontribusi ide yang semakin banyak atau besar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jika teman-teman nanti tidak melakukan sitasi atau kutipan yang benar, maka ini akan merusak hak-hak orang yang punya ide pertama tadi seperti itu. Contohnya begini, ketika misalkan Mbak Mola sebagai penulis utama begitu. Kemudian saya mengutip tulisan Mbak Mola dan di situ saya tidak melakukan sitasi yang baik, maka saya secara otomatis merusak ide pertama tadi begitu. Ketika ada orang yang melakukan yang nomor 3 ini, ketika ada orang yang melakukan pelacakan dan juga penelusuran, pasti akan kesusahan seperti itu. Sehingga diharapkan dapat melakukan sitasi yang baik seperti itu. Nah, terlepas dari ketiga pentingnya sitasi ini, bahwasanya sitasi ini memang sangat penting, terutama dalam mencegah tindakan plagiasi yang saat ini menjadi musuh bersama di kalangan akademisi begitu deh. Memang musuh yang sangat dirasakan begitu ya dalam penulis ini ya seperti nanti saya setir seperti itu plagiasi. Baik. Selama ini ada beberapa jenis gaya penulisan sitasi yang biasanya digunakan oleh penulis ataupun peneliti gitu ya. Ada 4 jenis yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah jenis dari APA Styles begitu, atau dikenal sebagai American Psychological Association. Lah, biasanya gaya penulisan APA Style ini digunakan oleh akademisi
yang berada di biologi maupun sosial. Lah, fakultas kita, VIA, itu termasuk menggunakan APA Style, terutama nanti teman-teman menyusun skripsi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah MLA Style atau Modern Language Association. Untuk MLA Style ini biasanya banyak digunakan di bidang bahasa Inggris dan humanities. Mungkin lebih ke fakultas ilmu budaya mungkin ya, Dek, dan juga fakultas-fakultas sosial yang lain. Itu atas gitu. Kemudian yang ketiga adalah gaya Chicago dan juga Turabian Styles. Biasanya gaya ini banyak digunakan oleh teman-teman kita yang berada di bidang sastra, sejarah, dan juga seni, seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah gaya dari AMA Style atau American Medical Association. Ini biasanya banyak digunakan untuk teman-teman kita yang ada di Saintek, di bidang kesehatan, biologi, dan juga kedokteran, seperti itu. Yang dari keempat jenis ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti itu, walaupun masih dalam payung yang sama, yaitu citasi, seperti itu. Ya, karena kita di VIA, makanya yang akan kita fokus bahas di hari ini adalah gaya penulisan menggunakan APA Style, seperti itu. Ya, ciri gaya penulisan menggunakan APA Style ini yang pertama adalah nantinya di daftar pustaka teman-teman harus urutkannya berdasarkan alfabetis begitu, berdasarkan nama belakang penulis ataupun judul apabila tidak ada penulis begitu. Kadang ada beberapa seperti jurnal ataupun buku yang tidak ada nama penulis seperti itu, yang harus diurutkan adalah judul apabila tidak ada penulisnya, seperti itu. Kemudian di daftar pustaka nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Misalkan nama saya Yuga Ali Saputra, berarti nantinya saya di daftar pustaka menulis dibalik seperti itu Saputra, Aldi, Y gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Misalkan ini deh, ketika saya misalkan menulis skripsi begitu, saya menggunakan bukunya Pak Mardikanto dan juga Subiato, itu ada 2 begitu. Ada 2 edisi, saya gunakan dua-duanya begitu. Nah, karena nama penulisnya sama, yang harus saya gunakan adalah tahunnya dulu begitu. Tahun yang paling lama terlebih dahulu begitu. Nanti akan ada contohnya dari gaya penulisan ini seperti itu. Biar lebih paham, saya berikan contoh penulisan dari APA Styles, di mana di sini sumbernya adalah dari jurnal dan juga dari buku yang biasanya banyak teman-teman kutip ini ketika misalkan teman-teman menulis karya ilmiah ataupun misalkan teman-teman mengerjakan paper seperti itu untuk tugas kuliah seperti itu. Biasanya citasi itu ada 2 penempatan. Yang pertama adalah di dalam teks atau disebut sebagai kutipan atau catatan dalam teks seperti itu, atau bahasa Inggrisnya adalah in note. Nanti akan dibahas secara detail oleh Mbak Mula. Dan juga ketika teman-teman memasukkannya ke dalam teks, teman-teman juga harus menuliskannya di daftar pustaka gitu. Jadi balance antara kutipan di dalam teks dan juga di daftar pustaka seperti itu. Lah, cara menuliskannya adalah nama belakang. Di sini kebetulan namanya adalah Kim, 2010 tahunnya, dan juga halaman yang ingin dikutip, yaitu di sini adalah halaman 311. Di sini menggunakan istilah P karena menggunakan bahasa Inggris, page begitu ya. Jadi bisa juga kalau misalkan ingin menggunakan bahasa Indonesia itu H begitu, H311 seperti itu. Lah, nantinya ketika teman-teman menulis kutipan di dalam teks, nantinya teman-teman juga harus menuliskannya di daftar pustaka. Formatnya adalah penulis, kemudian tahun dikurung, judul artikelnya apa, kemudian nama jurnalnya apa, dimiringkan di italik, kemudian volume, dan juga halaman dari jurnal. Dan apabila jurnalnya itu online, maka harus disertakan alamat dari jurnalnya tersebut seperti itu. Baik. Untuk sumbernya yang dari buku, di sini saya menggunakan contohnya adalah buku online begitu. Sebenarnya sama antara buku online dan juga buku. Bedanya adalah nantinya ketika buku online ini harus disertakan juga alamat websitenya. Kalau buku yang tercetak begitu, itu tidak harus atau tidak memasukkan alamat URL begitu. Untuk kutipan di dalam teks itu teman-teman cukup menuliskannya yaitu nama penulis dan juga nama penulis, nama belakang penulis seperti itu, dan juga tahun. Dan nantinya di daftar pustaka teman-teman harus menulis penulisnya siapa dibalik begitu ya. Ini adalah Kumar SR begitu. Kemudian judul bukunya apa, kalau ada edisinya. Kemudian tempat
penerbitnya apa begitu, dan ini diakses dari website mana begitu. Baik, berikut merupakan contoh kutipan yang ada di dalam teks begitu. Di sini saya contohkan menggunakan skripsi saya begitu. Di sini saya mencoba mengutip dari pernyataan Pak Momongan dan juga kawan-kawan karena ini 3 penulis begitu ya, 3 penulis itu bisa disingkat dengan menggunakan dan kawan-kawan, atau dalam bahasa Inggris tadi adalah et al begitu. Lah, di sini yang saya kutip adalah pernyataan dari beliau yang mengatakan bahwasanya 60% penduduk Indonesia ini hidup dari sektor pertanian dan hampir 80% penduduk Indonesia ini tinggal di pedesaan, seperti itu. Ini saya kutip dari Pak Momongan pada tahun 2020, page atau halaman 2 begitu. Lah, sebenarnya mengapa saya di sini mengutip dari Momongan? Karena di sini saya ingin membuat atau membangun argumen mengenai bahwasanya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan juga mandiri, dan yang berlandaskan gotong royong, maka kajian mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan ini merupakan suatu hal yang sangat penting begitu. Nah, salah satu upayanya adalah dengan memberdayakan petani seperti itu. Nah, di sini saya ingin memperkuat argumen saya bahwasanya banyak loh saat ini orang Indonesia yang tinggal di pedesaan dan juga bekerja di sektor pertanian seperti itu. Oleh karena itu bisa disampaikan bahwasanya memang kutipan ini akan memperkuat argumen kita seperti itu. Dan nantinya ketika saya menulis kutipan di dalam teks ini atau di dalam paragraf ini, saya juga harus mencantumkannya di dalam daftar pustaka seperti ini. Seperti itu. Ini adalah nama penulis, kemudian tahun, ini adalah judul dari jurnalnya, nama jurnalnya dimiringkan, dan juga halaman dan juga volumenya nanti. Seperti itu. Kemudian cara melakukan kutipan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan kutipan langsung, dan juga yang kedua adalah menggunakan kutipan tidak langsung. Nanti akan dijelaskan seperti itu. Untuk kutipan yang langsung itu dimaknai sebagai kutipan yang ditulis sama persis begitu teman-teman, sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaan yang digunakan gitu. Nantinya ketika yang mau teman-teman kutip itu adalah kurang dari 4 baris, maka teman-teman cukup memasukkannya ke dalam teks, dan juga sebelum dan juga sesudah adanya kutipan harus disertakan dengan tanda petik seperti itu. Saya kasih contoh ini. Di sini saya mengutip dari Nunan pada tahun 92 halaman 80, yaitu while internal validity is important, external validity may be irrelevant. Mengapa di sini miringkan? Karena ini adalah istilah yang berbahasa Inggris, dan sebelum dan juga sesudah adanya kutipan harus disertakan dengan tanda petik seperti itu. Ini menandakan bahwasanya adalah saya menggunakan kutipan langsung yang bahasanya sama persis dengan sumber aslinya begitu. Dan jika teman-teman melakukan kutipan lebih dari 4 baris seperti itu, teman-teman harus nanti spasinya adalah 1. Contohnya adalah seperti ini. Ini teman-teman, ketika teman-teman melakukan kutipan yang langsung yang lebih dari 4 baris seperti itu, di sini saya mengutip dari pernyataan pemberdayaan masyarakat menurut Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 begitu. Di sini saya kutip secara langsung dan lebih dari 4 baris ya, jadi harus di enter begitu, kemudian dimasukkan ke dalam first line, dan juga nantinya spasinya adalah 1 seperti itu. Yang termasuk dalam kutipan langsung yaitu dari kata pemberdayaan masyarakat desa adalah sampai kebutuhan masyarakat desa ini. Ini adalah kutipan langsung yang menyampaikan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Permendesa tadi, seperti itu. Baik, untuk kutipan yang tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya begitu, Dek. Jadi pengutip di sini hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip. Dengan kata lain, kita melakukan yang namanya parafrase seperti itu. Kalimatnya berbeda tetapi maknanya sama seperti itu. Lah, di sini saya mengutip dari pernyataan Pak Sutrisno pada tahun 2020 halaman 45 begitu, di mana Pak Sutrisno ini memaparkan mengenai permasalahan pemasaran yang terjadi di tingkat petani, bahwasanya sisi mata rantai distribusi komoditas petani ini masih sangat panjang begitu, sehingga harga komoditas pertanian di tingkat petani ini cenderung menurun, dan lagi-lagi yang diuntungkan dalam case ini adalah tengkulak seperti itu.
Ya, di sini saya menggunakan kutipan yang tidak langsung seperti itu. Biasanya, kapan kita menggunakan kutipan langsung dan kapan kita menggunakan kutipan tidak langsung, menurut saya sendiri bahwasanya kutipan langsung itu biasanya digunakan untuk pengertian dari suatu teori seperti itu. Contohnya adalah pengertian pemberdayaan menurut Mardikanto. Itu akan sangat susah apabila kita menggunakan kutipan tidak langsung seperti itu, karena takutnya itu akan merubah makna dari pengertian yang disampaikan oleh Pak Mardikanto seperti itu. Kemudian pengertian-pengertian yang dikeluarkan oleh peraturan ataupun undang-undang itu juga akan sangat susah apabila menggunakan kutipan tidak langsung seperti itu. Tetapi untuk misalkan arti pentingnya pemberdayaan seperti itu, esensi dari pemberdayaan, Mohon maaf Kak Yoga, itu suaranya terputus-putus Kak. Baik teman-teman, ini sepertinya Kak Yoga sedang terkendala sinyal, maka dari itu kita menunggu sebentar saja sampai Kak Yoganya bergabung kembali dengan kami. Oh, ini sudah ada Kak Yoga. Halo, Kak. Halo Dek. Oh Iya. iya. Oh ya, mungkin izin off cam aja ya Dek, biar sinyalnya biar kuat gitu ya. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Ya. Eh, Baik, kemudian setelah ini akan dijelaskan mengenai metode in-note, footnote, dan juga endnote, di mana ketiga metode ini nantinya akan termasuk bagian dari kutipan begitu ya, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang akan dibahas oleh Kak Mola. Dan setelah membahas kutipan, nantinya kita akan membahas bersama-sama mengenai plagiasi seperti itu. Terima kasih. Masih ke-mute, Dek. Oh ya, maaf Kak. Baik, terima kasih Kak Yoga atas penyampaian materinya. Nah, untuk penyampaian selanjutnya akan saya kembalikan kepada Kak Mola. Untuk Kak Mola dipersilahkan Kak. Oke, thank you. Izin share ya. Bentar. Ini aku share apa? PPT kan? Iya Kak. Oke, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya ini dari yang telah dijelaskan tadi ya, cara mengutip. Ada beberapa metode untuk kita mengutip atau mensitasi gitu. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada footnote, innote, sama endnote. Nah, kalau footnote ini merupakan catatan kaki. Nah, jadi biasanya sumber referensinya itu akan dicantumkan pada tiap halaman di bagian bawah. Kalau innote itu keterangan atau sumber referensinya ini akan ditulis sebelum atau sudah kalimat tadi. Misal biasanya itu di sebuah kalimat itu kita ada nama pengarang, terus koma, tahun dalam kurung. Nah, itu innote, catatan perut. Nah, kalau endnote ini sama kayak footnote. Tapi kalau bedanya itu, kalau footnote itu kan di setiap halaman itu ada referensinya. Tapi kalau endnote itu referensinya nanti akan keluar di akhir halaman. Jadi setelah kita menulis semua, endnote-nya itu ada di akhir dokumen itu sendiri. Kalau footnote itu di setiap halaman itu ada referensinya. Nah, kalau contohnya sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, ini footnote ya. Biasanya itu ada angka satunya di atas kayak petik itu 1. Nah, terus referensinya itu ini di sini. Referensinya ini nanti ada di setiap halaman kalau footnote. Biasanya kita temukan di jurnal-jurnal atau paper-paper. Nah, selanjutnya ini innote atau catatan perut. Nah, ini biasanya ketika kita melakukan kutipan langsung atau tidak langsung, kita harus mencantumkan sumbernya itu di sini. Nah, yang kotak merah, nah ini innote.
Sedangkan EndNote ini sama kan bentuknya kayak footnote. Ini ada nomornya, terus ada referensinya juga di bawah. Tapi ini nanti keluarnya referensi yang di bawah ini keluarnya ketika kita semua menulis sudah selesai mengerjakan dokumen itu. Jadi nggak di setiap halaman, keluarnya nanti di kita setelah selesai menulis semuanya gitu di akhir dokumen. Nah, daripada kalian bingung, mending kita live tutorial aja nggak sih guys? Oke, kita langsung tutorial. Sebenarnya ada dua teman-teman. Bisa pakai Word, bisa pakai aplikasi. Kalau pengen lebih cepat itu nama aplikasinya ada Mendeley. Itu kalian bisa membuat citasi ataupun daftar pustaka otomatis. Jadi nggak usah ini ya. Tinggal kita atur sistem apa yang pengen kita gunakan, Harvard atau apa dan lain-lain. Langsung kita klik, langsung muncul nanti otomatis. Oke, langsung aja. Bentar ya. Aku share, udah siapin. Nah, ini aku share apa? Word kan ya? Iya, Word, Kak. Oke, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Bentar, ini dulu. Oke. Nah, ini aku udah menyiapkan beberapa kutipan ya. Ini aku anggap kita sudah memparafrasekan. Artinya ini misalkan kutipan tidak langsung gitu. Nah, gimana cara kita untuk mensitasinya? Nah, misal nih, ini kan ada 4 mekanisme corporate governance yang dipakai. Nah, ini kita mengutip secara tidak langsung dari sebuah jurnal. Kita pengen buat citasi, itu modelnya itu footnote. Bisa kita klik. Mungkin nanti kalau misalnya aku kecepatan bilang aja ya, atau mungkin ini kan ada recordnya. Kalau kalian mau dicermati lagi bisa dibagikan ya nanti recordnya oleh RSD. Oke, untuk menulis footnote sendiri, pertama-tama letakkan kursor di setelah titik teman-teman kan, karena biasanya ada tanda petik 1 kan di sini. Letakkan kursor di titik. Buat teman-teman juga bisa langsung ini ya, praktek buka Word-nya. Kemudian kita klik reference di Word, klik reference. Kemudian ini ada tanda panah ya di insert footnote itu. Kita klik. Nah, ini ada pilihan. Kita mau pakai apa? Footnote atau endnote. Pertama-tama kita footnote dulu aja ya. Footnote dulu. Nah, kita atur. Kita mau setelah titik ini angka dimulai dari angka berapa itu bisa kita atur juga di sini. Bisa kita atur juga kalau mau ABC sesuai dengan ini ya. Tapi biasanya itu kalau di jurnal-jurnal atau paper itu biasanya angka. Bisa kita atur juga mulainya dari nomor berapa. Terus kita klik continuous. Continuous ini artinya ketika kita akan melakukan footnote berikutnya, maka dia akan otomatis secara berurutan. Oke, karena ini sudah kita atur ya teman-teman, kita klik insert. Klik insert. Nah, kan muncul kan? Ini udah muncul 1. Nah, terus footnote ini akan ada di bawah. Nah, disinilah kita mengutip, mencantumkan sumber referensi atau daftar pustaka seperti yang dijelaskan oleh Mas Yoga tadi. Kita mau pakai apa? Pakai sistem Harvard apa ataupun referensi yang lain. Dan referensi kita itu berasal dari mana? Dari buku, jurnal, web atau apa gitu. Nah, kita bisa memakai ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, kebetulan di sini aku udah menyiapkan referensinya. Nah, ini aku menggunakan ini ya, teman-teman, yang biasa digunakan itu APA style atau Harvard style. Nah, jadi teman-teman buat referensi ini kayak gini dulu. Kayak kita biasa membuat daftar pustaka, buat ini dulu, thread. Nah, terus kita copy referensinya ini. Kita copy, Ctrl C, kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, ini akan keluar teman-teman footnote-nya gitu. Nah, ini kemudian kita pengen buat lagi nih footnote yang kedua untuk ini ya apa? Referensi yang kedua, kutipan yang kedua. Nah, ini bisa kita ulang. Insert footnote, kita langsung insert footnote aja, nggak usah ngatur dari awal lagi karena ini kan sebelumnya udah diatur. Insert footnote langsung. Nah, dia akan muncul otomatis teman-teman. Di sini ada apa ya? Angka 2 di atas. Nah, kemudian di bawah ini kita baru menuliskan sumber referensinya dari mana. Misal sumber referensinya dari ini ya.
Nah, ini sumber referensinya dari jurnal, aku Ctrl C, copy, kemudian aku paste, Ctrl V. Nah, ini akan muncul teman-teman, ini langsung. Itu untuk footnote ya, cara footnote di Word. Nah, gimana cara, kemudian ada metode yang kedua itu ada innote atau catatan perut. Nah, catatan perut ini biasanya ada di ini, kalau misalnya kita mau menuliskan referensi, biasanya ada nama kan, di sini menurut misal Sugiono 2018 dalam kurung menyatakan bahwa, nah biasanya kan gitu. Nah, kita akan membuat ininya teman-teman di Word. Cara membuat ini secara otomatis di Word itu seperti apa, kita akan langsung praktek ya. Ya, aku Ctrl Z dulu, kembalikan ke awal, aku hapus dulu ini. Oke, udah bersih. Cara membuat innote atau catatan perut. Misal kita pengen membuatnya ini sebelum ini ya, sebelum apa, di awal kalimat gitu. Kita klik reference, kemudian insert citation di sini. Kemudian add new source. Kita add new source. Nah, di sini kita bisa nulis nih teman-teman, jurnal. Kira-kira referensi kita dari mana? Dari buku, bisa dari jurnal, dari artikel, atau dari proceeding. Nah, karena ini kalimat awal misalnya dari jurnal, ya kita klik aja jurnal, artikel. Kemudian autornya, autor ini nama ya. Nama itu bisa kita edit di sini. Klik edit. Nah, ini add nama. Ada add name, last, first, middle. Nah, ini nanti kita tulis. Nah, misalkan kalimat awal ini aku kutip dari sebuah jurnal. Nah, jurnal, kita buka jurnalnya dulu kali ya. Kita buka jurnalnya dulu buat ngecek siapa sih namanya, siapa sih pengarangnya. Nah, kelihatan nggak jurnalnya? Ya, terlihat Kak. Oke. Ini aku mengutip dari sini. Kalimat pertama aku mengutip dari sebuah jurnal ini. Nah, aku pengen mensitasi lewat Word. Jadi kita insert citation. Kursornya arahkan dulu awal, insert citation, add new source. Kemudian author atau pengarangnya kita klik edit. Nah, untuk mengetahui last name siapa di sini. Nah, ini kan ada last awal, ada dua pengarang ya. Ada Melina Yosi Penisi Hombing. Nah, ini kita tulis si Hombing, nama akhirnya. Kemudian first name-nya siapa? First name-nya ini Melina, kita ketik. Kemudian middle-nya Yosip, ini ya. Kemudian kita add thread. Nah, kalau misalnya ada dua pengarang, kita tulis lagi di sini. Nah, ini kan pengarang yang satunya Abdul Rahman. Last name-nya Rohman, kita tulis Rohman, kita ketik. Terus first-nya Abdul, kita ketik Abdul. Terus kita add, kita klik OK. Nah, kemudian title-nya apa? Ingat ya teman-teman, title sama journal name ini beda. Kalau title itu title papernya. Title papernya ini kan. Analisis pengaruh anggaran partisipatif terhadap budgetary dengan pertimbangan. Nah, ini bisa kita copy di sini. Nah, ini bisa teman-teman perbaiki ya. Mungkin karena biasanya kan awal kalimat itu huruf besar. Kalau ini kan huruf kapital semua. Nah, ini bisa kalian ganti. Misal, analisis pengaruh terhadap apa tadi? Anggaran partisipatif. Nah, jurnal name-nya apa? Kita lihat di referensi kita. Jurnal name-nya ini namanya Diponegoro Journal of Accounting. Berarti namanya accounting. Kemudian tahunnya berapa? Kita lihat di sini tahun 2017. Ini nggak harus full semua. Kalau misalnya nggak ada halaman ataupun tahunnya juga nggak dicantumin, nggak apa-apa. Nah, terus halaman berapa? Kita lihat
Nah, ini nggak ada halamannya, jadi nggak usah kita cantumin, langsung klik OK. Nah, langsung keluar kan di sini. Nah, otomatis langsung keluar. Ini kita tambahin aja. Menyatakan bahwa, nah, kita citasi atau kutip secara tidak langsung gitu ya. Itu caranya. Nah, pun kalau misalnya kita menggunakan ini, itu kelebihannya ketika kita buat daftar pustaka, itu daftar pustakanya langsung otomatis, teman-teman. Nah, kalau misalnya pengen buat daftar pustaka itu, misal ya, kita di halaman berikutnya, terus kita mau buat daftar pustaka dari kutipan itu, langsung kita insert bibliografi, reference, tadi kan di insert citation. Sebelahnya ini kan ada bibliografi. Thread, kita klik ini. Nah, maka referensi ini akan muncul otomatis, teman-teman. Gitu. Itu untuk EndNote ya. EndNote itu kan ini kan. Ini biasanya di awal atau di akhir setiap kalimat. Terus kalau caranya EndNote gimana? EndNote sebenarnya caranya sama, teman-teman, kalau di Word sama kayak footnote. Caranya gini, cuma bedanya kan kalau EndNote itu di setiap halaman di bawahnya ada garisnya atau ada referensinya kan. Kalau di EndNote itu di paling bawah sendiri, paling bawah baru muncul dia referensinya. Caranya sama, kita arahkan kursornya di setelah titik, terus kita insert footnote ini, pojok ini, kita klik EndNote karena kita formatnya EndNote, kita rubah number formatnya, bisa disesuaikan sesuai dengan pedoman. Nah, ini continuous juga, terus klik insert. Nah, ini kan akan muncul satu. Kita citasi lagi, ini kita tulis juga sumber referensinya. Sumber referensi yang ini. Misal ini ya sumbernya. Kita copy, kita paste. Kurangi. Nah, udah muncul. Itu untuk EndNote gitu. Jadi nanti munculnya setelah kita menulis sampai bab 5 ya, sampai kesimpulan dan saran. Nah, ini keluar setelah kita menulis kesimpulan dan saran. Kalau footnote, setiap halaman ini ada kalau footnote. Ininya ada. Itu untuk cara metode citasi menggunakan Word, teman-teman. Praktek melalui Word atau aplikasi citasi, yaitu aplikasi Mendeley yang sering digunakan. Mungkin akan dilanjutkan nanti mengenai materi dari Kak Yoga, yaitu mengenai plagiasi, dan mungkin ada beberapa rekomendasi aplikasi yang akan digunakan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Itu saja mungkin dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mola atas tutorialnya. Cara untuk menyitasi yang mudah bisa menggunakan dua cara ya teman-teman, bisa dengan menggunakan Microsoft Word atau menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, buat teman-teman nih yang masih belum paham terkait dengan cara menggunakan Mendeley, teman-teman bisa mengikuti kelas RAPS yang akan diadakan oleh RSC. Jadi teman-teman stay tune aja sampai kelasnya dibuka nantinya. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai plagiarisme akan disampaikan oleh Kak Yoga. Halo Kak Yoga. Halo Dek. Ya Kak, apakah sudah siap Kak? Oke, siap. Oke, untuk Kak Yoga saya persilahkan. Oke, kita lanjut lagi ya Dek. Setelah tadi dijelaskan oleh Kak Mola mengenai citasi, keren banget itu udah diterangkan secara detail begitu. Mengenai cara melakukan citasi yang otomatis, baik itu melalui Microsoft Word atau melalui Mendeley, itu bisa banget teman-teman praktekin nanti, karena memang yang namanya citasi itu akan sangat berguna ketika teman-teman mengerjakan yang namanya penulisan gitu ya, baik itu karya tulis, KTI maupun nanti skripsi begitu. Lah sebenarnya inti dari mengapa sih kita akhirnya menggunakan atau kita menerapkan citasi dalam tulisan kita, yaitu agar tidak terjadi yang namanya plagiasi gitu. Lah setelah ini kita akan kenalan dengan yang namanya plagiasi, terus nanti sanksinya apa ketika nanti ada yang melakukan plagiarisme terhadap suatu karya gitu.
Oke, kita langsung saja dari yang pengertian dulu. Jadi yang dinamakan dengan plagiasi atau biasa dikenal sebagai plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja gitu ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan juga memadai gitu. Jadi intinya dari plagiasi ini adalah si penulis ini dia tidak menyertakan sumber secara tepat dan juga memadai terhadap sitasi yang dia lakukan gitu. Nah saat ini untuk plagiasi atau plagiat ini sudah diatur ya teman-teman dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi begitu. Jadi sekarang sudah nggak main-main begitu. Tadi sudah dipaparkan di awal bahwasanya plagiasi ini semacam musuh begitu ya teman-teman, musuh bagi dunia akademisi begitu. Karena dia secara nggak bertanggung jawab mencuri begitu ya, mencuri ide dari orang lain tanpa melakukan sitasi yang benar begitu, atau bahkan tidak melakukan sitasi sama sekali begitu. Lah macam-macam dari plagiasi ini saya kutip dari Iten-Ticket. Iten-Ticket ini adalah salah satu laman gitu ya, salah satu lembaga juga di Amerika Serikat yang concern terhadap plagiarism. Dia pada tahun 2013 melakukan survei begitu kepada para peneliti dengan respondennya sebanyak 334 peneliti dari 50 negara dari Amerika Utara, kemudian India, Pakistan, Asia Tengah, dan juga Eropa. Dalam survei itu, Iten-Ticket menemukan 10 jenis plagiarism gitu. Nah ini yang patut untuk dipelajari oleh teman-teman. Kira-kira ketika saya menulis, saya termasuk nggak ya ke dalam 10 jenis plagiasi yang sudah disebutkan sama Iten-Ticket ini gitu. Yang pertama adalah secondary source begitu. Jadi di secondary source ini maknanya adalah di sini peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder. Peneliti hanya mengutip sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder yang dibacanya dan tidak memberikan informasi mengutip sumber sekunder yang dibacanya begitu. Lah misalkan tadi Kak Mola di situ dalam dokumennya di situ tertulis menurut Budi pada tahun 2018 gitu ya, yang menyatakan bahwa gitu. Itu kan misalkan tulisannya Kak Mola gitu ya, Kak Mola membuat jurnal dan Kak Mola mengutip dari tulisannya Budi begitu. Ketika saya ingin menggunakan tulisannya Kak Mola atau saya bersumber dari jurnalnya Kak Mola, saya harus menulis di nantinya di kutipan, yaitu menurut Budi tahun 2010 misalkan dalam Molanika begitu, atau dalam Soehartono, mohon maaf karena namanya Molanika Soehartono, dalam Soehartono tahun berapa begitu. Lah biasanya yang dilakukan oleh peneliti ini adalah dia tidak memasukkan sumber sekundernya, dia hanya langsung memasukkan sumber primer gitu. Sebenarnya tidak apa-apa ketika teman-teman mau menulis sumber primernya saja, menulis budinya saja, asalkan teman-teman memang benar-benar mengutip dari budinya langsung, tidak dari Molanika tadi gitu. Karena ditakutkan ketika teman-teman hanya menulis sumber primernya saja, ketika teman-teman ternyata menulis atau merujuk pada jurnal yang sudah dipublish oleh Mola, ditakutkan adalah di situ Mola sudah melakukan kutipan yang tidak langsung seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman nge-publish jurnal teman-teman, pasti itu akan terindikasi plagiasi terhadap tulisannya Mola seperti itu. Kemudian yang kedua adalah invalid source. Invalid source ini dimaknai sebagai informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakan. Ini bisa dimaknai sebagai ketika teman-teman ingin melakukan tadi ya kutipan tidak langsung gitu, di situ teman-teman diharuskan untuk melakukan parafrase gitu, mengubah kalimatnya tetapi maknanya sama gitu. Nah dari sini teman-teman harus tepat gitu, informasi yang disampaikan harus tepat gitu. Ketika maknanya berbeda, ini akan masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu invalid source seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu duplication. Duplication ini adalah peneliti menggunakan karya ilmiah sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa penelitian yang sudah dilakukan itu sudah dilakukan sebelumnya begitu. Nah ini yang sering kali masih dilakukan begitu ya untuk lomba karya tulis paling banyak begitu. Banyak dari teman-teman misalkan sudah mengikut sertakan karya teman-teman di kompetisi A begitu. Kemudian misalkan menang atau kalah, kemudian teman-teman ikut sertakan lagi ke kompetisi B misalkan tanpa teman-teman melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Nah itu termasuk duplication gitu. Teman-teman berarti sudah termasuk ke dalam plagiarism yang jenis ketiga ini begitu. Karena secara tidak langsung kan teman-teman
mengirimkan ke dua kompetisi, tetapi tetap sama tulisannya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan duplication. Apalagi kalau misalkan teman-teman lomba itu biasanya ada lembar originalitas bahwasanya karya tulis teman-teman ini memang belum pernah dipublikasi atau belum pernah diikut sertakan dalam kompetisi yang lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah paraphrasing. Paraphrasing ini adalah mengambil teks dari suatu sumber, kemudian teman-teman melakukan paraphrase, kutipan tidak langsung seperti itu, tetapi teman-teman tidak menyebutkan sumbernya begitu. Misalkan biar terlihat bahwa tulisan itu adalah tulisan teman-teman gitu, itu nggak boleh gitu, karena itu sudah ada sumbernya begitu. Kalau teman-teman melakukan ini, teman-teman masuk ke dalam kategori yang keempat yang bernama paraphrasing ini begitu, yaitu melakukan parafrase tapi tidak disebutkan sumbernya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah repetitive research, yaitu peneliti menggunakan data dan juga metode yang sama dalam penelitian yang lama, kemudian di copy paste ke penelitian yang baru. Itu juga nggak boleh begitu. Data dan juga metode itu harus fresh seperti itu. Walaupun misalkan metodenya sama, tetapi kan penjelasannya pasti berbeda begitu. Itu repetitive research. Kemudian yang keenam adalah replication, adalah tindakan mengirim naskah ke beberapa saluran publikasi, misalkan jurnal, conference, dan juga lain-lain. Ini juga nggak boleh teman-teman, harus satu persatu gitu. Ketika teman-teman misalkan sudah membuat penelitian, misalkan Eureka atau penelitian minat, kemudian teman-teman jurnalkan dan ingin dipublikasi, teman-teman harus mengirim ke satu jurnal. Misalkan jurnal A misalkan nggak menerima, baru boleh ke jurnal B gitu. Tapi kalau misalkan jurnal A sudah menerima dan sudah dipublikasi, itu tidak boleh dikirimkan ke jurnal yang lain seperti itu. Itu jelas akan masuk ke dalam kategori plagiasi seperti itu. Walaupun tulisan itu adalah tulisan kita sendiri seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah misleading attribution, di mana salah atau tidak memadai dalam menyebutkan pihak-pihak yang terlibat gitu dan berkontribusi dalam sebuah penelitian. Misalkan dalam penelitian itu ada 3 orang atau mungkin bahkan 4 orang yang mengikuti atau yang menulis, teman-teman harus tetap menulis keempat orang itu dengan benar dan dengan baik sesuai dengan kaidah citasi seperti itu. Jika tidak, maka teman-teman masuk ke dalam misleading attribution ini seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah unethical collaboration. Di sini adalah plagiasi ini terjadi ketika orang-orang yang berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika kolaborasi seperti itu. Biasanya ini terjadi ketika misalkan penelitian dilakukan 2 orang atau 3 seperti itu dan kemudian ingin dipublish tetapi tidak tidak berdasarkan persetujuan bersama seperti itu. Misalkan hanya 1 orang, apalagi ketika dipublish hanya mencantumkan nama 1 orang, itu termasuk ke dalam unethical collaboration seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah verbatim plagiarism, di mana plagiasi ini berupa tindakan copy paste dari kata per kata. Itu juga nggak boleh apabila memang kata per kata itu sudah ada sumbernya dari karya orang lain seperti itu. Itu tetap teman-teman harus melakukan yang namanya citasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah complete plagiarism. Ini plagiasi secara total begitu. Teman-teman benar-benar copy paste jurnal, misalkan itu jurnal berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, kemudian teman-teman cuma ganti nama doang, kemudian dipublikasi, atau misalkan untuk tugas kuliah, itu termasuk complete plagiarism seperti itu. Ini benar-benar harus dipelajari ya teman-teman 1-10 ini, karena memang kita sebagai mahasiswa begitu, mahasiswi tidak akan lepas dari yang namanya penulisan, dan setiap kita menulis kita harus cermat bahwasanya ada yang namanya plagiasi seperti itu. Kemudian saat ini ketika ada begitu ya yang terindikasi plagiasi, maka akan diberikan sanksi. Sanksi plagiasi di perguruan tinggi yaitu sudah diatur dalam pasal 10 ayat 4 tahun 2010 tentang pencegahan dan juga penanggulangan plagiasi di perguruan tinggi begitu teman-teman. Dan sanksinya pun dari yang paling ringan sampai yang paling berat itu ada begitu. Yang pertama adalah teguran, dikasih teguran dulu. Kalau misalkan teguran itu masih belum mempan, dan kemudian misalkan plagiasinya sudah parah begitu, bisa diberi peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, kemudian pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah begitu, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang paling parah adalah pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Misalkan skripsi teman-teman nantinya jangan sampai ini terindikasi plagiasi seperti itu. Saya pernah mendapatkan cerita dari dosen kita begitu,
kebetulan beliau adalah pembimbing akademik saya. Pernah pada saat itu ada mahasiswa yang karena beliau adalah mengajar birokrasi begitu, kemudian tugasnya adalah paper, entah itu UTS atau UAS, saya sedikit lupa. Tetapi ada salah satu mahasiswa yang dia copy paste jurnal yang berbahasa Inggris, kemudian di copy paste ke berbahasa Indonesia, dan itu langsung dikumpulkan ke dosennya. Dan parahnya adalah nama penulisnya diganti dengan nama penulis dia, seperti itu. Nah, karena dosen saya termasuk dosen yang sangat concern terhadap yang namanya jurnal, apalagi jurnal yang berbau birokrasi, maka beliau langsung tahu bahwa dia melakukan copy paste atau plagiasi secara total, complete plagiarism tadi begitu. Dan akhirnya dia mendapat sanksi yang gede ini, teman-teman, pembatalan nilai 1 yang diperoleh mahasiswa. Untungnya tidak semua mata kuliah, tapi hanya mata kuliah yang diampu oleh beliau, seperti itu. Mungkin ini nanti juga tergantung kebijakan dosen ya, teman-teman. Mungkin ada dosen juga yang langsung semua mata kuliah dibatalkan nilainya, ada yang masih baik, mungkin hanya 1 mata kuliah saja, seperti itu. Dan yang paling parah adalah G ini, yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus, seperti itu, teman-teman. Ketika tadi bahwasanya skripsi yang dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman terindikasi plagiasi, seperti itu. Nah, saat ini batas maksimal untuk tulisan kita terindikasi plagiasi biasanya ada gitu, teman-teman. Tiap fakultas, tiap universitas itu punya standarnya masing-masing. Biasanya 15-20% gitu. Itu untuk batas maksimal kita di ranah plagiarism, seperti itu. Karena tadi ketika teman-teman misalkan menggunakan kutipan langsung begitu untuk pengertian secara undang-undang tadi, ataupun pengertian secara inti dari teori, itu kan tetap misalkan masuk gitu ya dalam poin presentase plagiasi. Tidak apa-apa asalkan tetap masih di ambang batas maksimal, seperti di bawah batas maksimal, seperti itu. Itu nanti teman-teman harus cek begitu ketika ingin publikasi jurnal ataupun teman-teman skripsi begitu. Bahkan kalau misalkan jurnal yang terindeks Scopus gitu ya, jurnal internasional. Kalau di Indonesia namanya Sinta gitu, Sinta 1, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu adalah jurnal kita, Indonesia, yang sudah bertaraf internasional gitu. Maksimal plagiasi yang mereka terima itu hanya 10-13% gitu. Itu sangat ketat sekali sih, teman-teman. Kemudian ada Sinta 2 sampai Sinta 6. Biasanya Sinta 1 itu nilainya paling tinggi, sampai Sinta 6 itu yang paling rendah begitu. Dan setahu saya untuk jurnal kita, JIAP, mohon maaf karena saya di administrasi publik, itu kalau tidak salah masuk ke Sinta 3, kalau tidak Sinta 4, seperti itu. Itu bisa dicek nanti, teman-teman. Nanti saya sertakan link Sinta ketika teman-teman ingin mengecek jurnal, kira-kira jurnal yang biasanya kita gunakan itu masuk ke Sinta berapa ya gitu. Atau mungkin teman-teman ingin melakukan publikasi ke Sinta 1 misalkan, yang setara Scopus tadi gitu, itu juga bisa dicek Sinta 1 kira-kira jurnalnya siapa saja ya gitu. Kalau tidak salah sih, kalau di UB ini yang sudah masuk Sinta 1 adalah jurnalnya FTP, pertanian, dan juga jurnalnya kedokteran. Kalau tidak salah baru 3 itu, baru ilmu saintek gitu. Kemudian Sinta 2 atau enggak Sinta 3, Sinta 2 kalau nggak salah itu baru jurnalnya Fakultas Hukum gitu. Seperti itu bisa nanti dicek sih sama teman-teman. Baik, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih cara agar kita terhindar dari yang namanya plagiasi tadi begitu. Yang jelas teman-teman di sini ketika teman-teman melakukan rujukan tadi, mengambil referensi dari sumber yang lain, teman-teman juga harus melakukan sitasi, menyertakan sitasi begitu. Dan sekali lagi yang saya tekankan adalah ketika memang sumber itu bisa dilakukan kutipan tidak langsung, maka sangat didokumentasikan untuk menggunakan kutipan yang tidak langsung, seperti itu, teman-teman. Karena memang saat ini di era modern saat ini sudah banyak web aplikasi begitu ya, yang dapat digunakan untuk mengecek yang namanya plagiasi begitu. Ada yang berbayar sampai yang gratis begitu. Yang gratis contohnya adalah Plagiarism Check, bisa nanti teman-teman cek di website. Tapi biasanya kalau yang gratis ini ada batasan kata begitu, 1000 kata begitu, sehingga ini agak repot sih begitu, karena kan tulisan kita kadang lebih dari 1000 kata begitu ya. Kemudian untuk Turnitin ini berbayar dia, tetapi
ini tidak dibatasi oleh kata seperti itu. Kemudian ketika teman-teman melakukan sitasi, misalkan di dalam kalimat atau inot tadi, teman-teman harus mencantumkan dalam daftar pustaka, harus dicek. Ketika ada sitasi di dalam paragraf, maka juga di daftar pustaka juga harus tercantum seperti itu. Dan tadi sebisa mungkin dilakukan parafrase tadi sih teman-teman, gitu. Ya, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab seperti itu. Ya, saya kembalikan ke moderator teman-teman. Baik, terima kasih Kak Yoga atas penyampaian materinya. Ya, Wah, keren sama-sama. sekali nih teman-teman materi kali ini dari Kak Mola dan juga Kak Yoga. Nah, dari materi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita sendiri, apakah selama menulis selama ini apakah sudah mengikuti peraturan mengenai sitasi dan juga plagiarisme itu sudah benar atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan memberitahukan informasi mengenai mekanisme untuk sesi tanya jawab kali ini. Nah, untuk tanya jawab kali ini saya akan membuka untuk 3 sesi, di mana masing-masing sesi terdiri dari 2 orang penanya. Nah, untuk yang ingin bertanya, teman-teman bisa mengaktifkan tombol raise hand-nya. Nanti saya akan mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada Kak Yoga ataupun kepada Kak Mola. Dan yang kabar pentingnya itu adalah untuk penanya pertama, teman-teman dapat reward dari panitia. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ini ya teman-teman. Kapan lagi kan bisa mendapatkan reward di sesi diskusi yang seperti ini. Oke teman-teman, silahkan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Oh, ini ada. Ini ada dari Kak Lutfia Setiawan. Untuk Kak Lutfi, monggo Kak. Oke, terima kasih moderator. Persilakan saya izin bertanya untuk Mbak Mola sama Mas Yoga. Kalau misalkan kita ngutip tuh Mas yang di EndNote atau yang di EndNote-nya tadi, saya Sugiono 2008. Nah, kalau misalkan itu dikutip dari situs resmi misalnya di JP dan lain sebagainya, itu apakah perlu menyertakan diakses atau diunduh pada yang kita kutip tadi yang Sugiono 2008 itu, bukan di daftar pustaka. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah makalah. Kan makalah itu sering banget dengan teori-teori. Nah, apakah kita tuh harus memparafrase semuanya atau bagaimana? Mendengar tadi ceritanya dari salah satu dosen itu yang sampai membatalkan nilai kuliah. Itu bagaimana? Terima kasih. Untuk Kak Yoga dan Kak Mola, apakah ini langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu Kak pertanyaannya? Iya, langsung aja ya mungkin ya. Iya, monggo Kak. Langsung ya. Mungkin saya dulu nanti terus sempurnakan sama Mola gitu ya. Saya mau menjawab pertanyaan yang kedua dulu mengenai misalkan nih kita melakukan kutipan terhadap teori gitu. Misalkan kita membuat makalah begitu. Memang nggak bisa dihindari sih ketika kita menulis begitu. Sangat mustahil sekali ketika misalkan kita menulis, apalagi itu yang sudah ranahnya untuk akademisi begitu ya, untuk lomba atau untuk misalkan publikasi jurnal, itu kita nggak mengutip, itu pasti kita melakukan yang namanya kutipan tadi gitu. Lah kalau misalkan yang kita kutip itu adalah teori, sebenarnya balik lagi yang biasanya dilakukan kutipan langsung itu adalah pengertian secara inti, misalkan tentang teori pemberdayaan masyarakat begitu. Lah biasanya yang bisa dikutip langsung itu adalah pengertian dari pemberdayaan masyarakat menurut misalkan Mardikantonya gitu. Misalkan penulis bukunya adalah Mardikanto. Tetapi untuk mohon maaf untuk yang esensi misalkan untuk arti pentingnya begitu ya, arti pentingnya teori atau fungsi dari pemberdayaan itu masih bisa kita lakukan dengan menggunakan kutipan yang tidak langsung begitu. Itu sebenarnya untuk mengurangi jumlah atau presentasi dari kutipan yang memang sudah distandarkan gitu deh. Karena memang sekarang ini sudah eranya sudah digital tadi, dan
sudah ada jumlah maksimal presentase untuk plagiarisme tadi begitu. Contoh untuk skripsi begitu, itu maksimal adalah 20% begitu. Bayangkan ketika kita di landasan teori itu menggunakan kutipan langsung semua begitu, itu akan sangat banyak sekali presentase yang masuk ke dalam plagiarisme tadi begitu. Ketika misalkan Lutfia dan juga misalkan di sini Rozi gitu ya, sama-sama melakukan kutipan langsung terhadap teori Pak Mardiganto mengenai pemberdayaan, itu akan sama-sama masuk ke dalam plagiarisme tadi. Ketika Rozi dan juga Lutfia misalkan sama-sama mempublikasikan karya teman-teman gitu. Makanya di sini sangat dianjurkan sekali untuk melakukan parafrase atau kutipan yang tidak langsung tadi seperti itu. Tadi sih lebih ke arti pentingnya, kemudian esensi dari teori itu begitu. Kira-kira kalau misalkan yang kayak berbau undang-undang, misalkan pengertian pemberdayaan menurut undang-undang tadi, menurut Permen Desa, itu kan sesuatu yang sebenarnya saklek gitu ya, Dek. Susah ketika kita melakukan kutipan tidak langsung, apalagi itu yang sudah berbau undang-undang. Takutnya adalah salah pemaknaan begitu sih. Kalau misalkan salah pemaknaan itu malah menjadi tadi invalid source seperti itu. Jadi mungkin bisa dipilah-pilah gitu ya, mana yang nantinya menggunakan kutipan langsung, mana yang menggunakan kutipan tidak langsung gitu. Karena memang ada beberapa dosen yang nantinya, contoh saya skripsi ini, ada beberapa dosen yang nantinya harus menyertakan berapa persen plagiasi yang sudah ada di karya teman-teman begitu, dan biasanya minimal maksimal adalah 20% tadi begitu. Begitu sih, Dek. Terus kalau yang pertanyaan yang satu tadi mungkin nanti bisa disempurnakan oleh Mola begitu. Untuk yang misalkan nih Sugiono tadi terus diakses ke dalam misalkan mencarinya adalah di sumbernya internet gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan e-book begitu yang kan Sugiono biasanya mengeluarkan buku mengenai metode penelitian nih. Misalkan buku metode penelitian yang digunakan teman-teman adalah buku yang tercetak gitu. Itu teman-teman tidak harus menyertakan, atau memang tidak begitu ya, menyertakan laman URL-nya begitu. Tetapi ketika teman-teman mengaksesnya adalah melalui website, misalkan adalah bentuknya adalah e-book, teman-teman di situ harus menyertakan URL-nya begitu. Itu biasanya ada di daftar pustaka begitu. Kalau untuk yang di innote yang di catatan perut itu cukup tadi sih, nama penulis, kemudian tahun. Untuk yang jurnal ada halamannya, kalau yang buku biasanya hanya cukup tahun saja gitu. Mungkin Mola bisa menambahkan. Mohon maaf ini Kak, kayaknya Kak Molanya sedang terkendala jaringan. Oh iya, sehingga boleh nggak apa-apa. Ya, mungkin seperti itu Kak Lutfi dari Kak Yoga. Mungkin ada feedback dari Kak Lutfi. Oke, Feedback. Terima kasih banget Mas untuk penjelasannya. Berarti di parafrase dan teorinya dikutip langsung. Kalau misalkan situs resmi Mas, misalkan nih Kementerian Keuangan, itu kita kutip langsung datanya dari situs tersebut. Di yang di EndNote-nya itu atau yang kutipan itu gak disertain ya, bisa diakses, diunduh atau gimana? Karena masih bingung di situ. Oh iya, kalau EndNote setahu saya tetap dimasukkan begitu, Dek. Diakses melalui www apa gitu kan. Itu dimasukkan ketika memang sumbernya kita adalah sumber yang dia based on internet gitu. Kalau laman itu kan based on internet gitu kan. Tapi kalau misalkan dia buku begitu itu enggak dicantumkan gitu. Begitu. Iya, yang www-nya itu kan dicantumin yang dimaksud tanggal pengaksesannya itu apakah ditulis juga? Oh tidak, kalau tanggal biasanya itu ada di daftar pustaka, dan itu pun juga nanti disesuaikan ya dengan style yang digunakan begitu. Untuk apa style, setahu saya tidak dimasukkan untuk tanggalnya begitu. Tetapi kalau Harvard style itu lebih komplit lagi sampai tanggal dan jam. Tanggal berapa mengaksesnya dan jam berapa begitu. Pukul berapa begitu. Itu kalau Harvard style. Jadi nanti teman-teman ketika menulis nih jurnal, biasanya yang paling ketat jurnal sih, Dek. Jurnal itu ada biasanya di prosedurnya ketika kita ingin melakukan publikasi, ada yang namanya ketentuannya gitu. Nanti melakukan sitasi dengan menggunakan metode apa gitu. Apakah apa style atau Harvard style gitu. Kalau untuk skripsi di VIA ini menggunakan apa style tadi gitu. Tapi kalau jurnal kayaknya kebanyakan Harvard style gitu, Dek.
gitu. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan apa namanya model apa atau gaya penulisan sitasi apa yang teman-teman gunakan gitu. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Yuga. Ya, sama-sama Dek Lutfia. Oke kan, pertanyaan dari Kak Lutfia sudah terjawab dan sudah ada feedback dari Kak Lutfia. Sekarang kita move ke pertanyaan kedua dari Imro'atus Solikah. Untuk Imro'atus Solikah, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Solikah atau yang sering dipanggil Ika. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya. Kak Yoga, jadi ini aku mau tanya, kan masalah yang sering dihadapi buat angkatan 20 itu kan tentang plagiarisme. Sedangkan buat angkatan kita itu masih banyak yang kurang pengetahuan tentang pentingnya plagiarisme. Nah, kebetulan sering banget dapat tugas di mana sama dosen itu dikasih target misal 5% untuk plagiatnya ya. Itu kadang itu kita pakai web cek plagiarisme itu tuh beda-beda gitu Kak. Nah, terus akhirnya waktu dikumpulin ke dosen itu waktu kita cek sendiri itu benar udah 5% gitu. Nah, waktu dikumpulin ke dosen itu tiba-tiba malah jadi 10%, 20%. Nah, itu kira-kira buat ngatasinnya gimana ya, Kak? Iya bener banget Dek. Saya juga sering banget gitu ya, kayak tugas kuliah, apalagi paper yang diberikan dosen, terus nanti diwajibkan untuk melampirkan berapa maksimal ataupun berapa jumlah plagiasi yang sudah kita dapatkan gitu. Memang kalau itulah kekurangan dari website plagiasi yang gratis gitu sih Dek. Kan ada ya beberapa website plagiasi yang gratis, contohnya tadi Plagiarism Check. Ada lagi yang apa gitu, saya juga agak lupa namanya. Itu memang beda-beda hasilnya. Nah, biasanya kalau dosen itu dia punya yang namanya Turnitin tadi Dek. Itu berbayar sih memang. Tapi memang biasanya untuk publikasi jurnal yang memang sudah terindeks Scopus tadi, Sintas 1, 2, 3, itu memang biasanya menggunakan Turnitin tadi Dek. Jadi Turnitin itu memang sudah punya standar yang memang baku dan memang itu yang sudah digunakan. Memang mau nggak mau sih, akhirnya kita menggunakan website yang berbayar tadi, yang bernama Turnitin tadi begitu. Karena sebenarnya pun nanti ketika kita skripsi juga website itu akan berguna bagi kita gitu, untuk mengecek seberapa besar sih jumlah plagiasi yang sudah kita lakukan begitu. Itu sih, tetap kalau menurut saya, karena pernah ya Dek, saya juga mengakali gitu, kayak saya sudah menggunakan website yang gratis misalkan gitu, misalkan 5% tadi gitu, terus saya cek ke website yang kedua ternyata 10 atau 15% gitu. Cara yang bisa kita lakukan kan hanya melakukan parafrase begitu ya Dek, diubah lagi kalimatnya gitu. Tapi tetap saja ada beberapa website yang nantinya berubah lagi gitu nanti hasilnya. Itulah kekurangan sih menurut saya, kekurangan dari website yang gratis tadi. Apalagi dengan minimal dengan maksimal 1000 kata. Itu kan memakan waktu juga kan, kita harus benar-benar copy paste dari 1000 kata masuk ke 1000 kata gitu. Kalau menurut saya paling efektif menggunakan yang tadi sih website yang berbayar tadi yang bernama Turnitin tadi gitu. Karena memang rata-rata dari dosen kita itu menggunakan Turnitin tadi gitu. Dan memang harus ada effort lebih untuk tadi sih berbayar tadi sih gitu. Cuma saya pernah ya di Twitter itu, nanti teman-teman bisa cek, itu ada yang kayak paketnya hanya 1 hari begitu. Jadi mungkin itu lebih ke ini sih, lebih ke menggunakan akunnya dia begitu, kita meminjam tapi hanya 1 hari begitu. Itu kan lebih murah gitu ya daripada misalkan harus berlangganan yang per bulan gitu sih. Mau nggak mau memang harus dicek pakai website yang lebih kompatibel gitu. Gitu Dek. Bagaimana Ika, apakah ada tanggapan dari jawabannya Kak Yoga? Cukup membantu sih untuk Kak Yoga. Terima kasih banyak Kak untuk ilmunya hari ini. Ya, sama-sama Dek. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga dari Kak Dika Yumanda. Untuk Kak Dika Yumanda, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Dika Yumanda dari Universitas Lampung. Ingin bertanya,
ketika kita diberi tugas berupa makalah atau seperti yang lain-lain, terkadang kan dosen kan memberikan batasan ya, misalnya 15%, atau 20% dan lain-lain. Jadi selain kita memperkaya kosakata kita agar dapat mengganti istilah itu tapi tidak merusak makna, selain itu kan kita juga bisa memparafrase. Nah, pertanyaan saya, apakah ada teknik lain yang bisa kita gunakan supaya angka plagiarisme kita contohnya di Turnitin itu bisa berkurang gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Dika dari ini ya, Universitas Lampung ya. Jauh-jauh dari Lampung, semangat untuk belajar gitu. Ya, memang menurut saya pengalaman saya menulis begitu, kemudian riset juga, cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah jumlah plagiasi kedetek di tulisan kita, satu-satunya adalah dengan melakukan parafrase tadi, Dek. Jadi kita mengubah kalimatnya tapi maknanya sama gitu. Harapannya adalah angka dari plagiasi yang sudah ada itu bisa turun gitu. Karena sebenarnya ada juga kayak sekarang ini website yang sudah menyediakan parafrase secara otomatis gitu. Nanti teman-teman bisa cek di Google. Saya pernah menggunakannya, tapi hasilnya itu tidak memuaskan sih menurut saya begitu. Sama halnya ketika kita mentranslate bahasa Inggris di Google Translate begitu. Itu kan grammarnya juga masih dipertanyakan begitu kan. Lah itu hampir sama kayak ketika kita melakukan parafrase secara otomatis menggunakan laman website begitu. Memang yang bisa kita lakukan kalau misalkan memang kita ingin concern di bidang penulisan ini adalah banyak-banyak baca sih, Dek. Banyak-banyak baca, terus dari baca itu kan kemudian kita jadi terlatih gitu ya untuk mengenal banyak kosakata begitu, sehingga ketika kita menulis itu banyak kosakata yang sudah tersimpan di memori kita begitu. Memang itu saya akui nggak instan sih, butuh proses begitu, butuh proses yang panjang begitu. Namanya belajar kan nggak instan gitu ya, dari bawah sampai ke atas begitu, harusnya begitu sih, Dek. Kalau menurut saya tetap cara yang bisa kita lakuin tetap melakukan parafrase begitu, karena dengan kita parafrase itu kan sebenarnya kalimat kita begitu kan. Mohon maaf, kayak cara kita memparafrase antara kita dan juga teman kita itu kan beda begitu kan. Jadi dengan kita melakukan parafrase yang benar begitu, harapannya adalah angka dari plagiasinya itu bisa turun begitu, bisa tidak tinggi seperti itu. Memang biasanya dosen itu maksimal seperti itu sih, 15%, 20% begitu. Apalagi untuk paper yang dia misalkan 1 lembar atau 2 lembar, bahkan bisa 5% begitu. Itu tergantung jumlah halaman yang biasanya ada dalam sebuah paper ataupun jurnal seperti itu. Begitu, Dek. Mungkin ada feedback dari Dek Dika? Ya Kak, saya rasa cukup Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama, Dek. Sekarang kita move ke pertanyaan yang keempat ya Kak Yoga. Ini Ya, pertanyaan dari Kak Novia Putri. Kak permisi ingin bertanya, misalkan ingin melakukan parafrase langsung, apakah terhitung plagiasi juga? Karena biasanya di beberapa aplikasi untuk cek plagiasi itu terhitung plagiasi. Kalau begitu gimana ya Kak? Monggo Kak Yoga langsung dijawab. Oke. Menurut saya ya Nov, ketika kita melakukan parafrase terus menggunakan kalimat atau parafrase versi kita sendiri seperti itu tidak akan terhitung plagiasi seperti itu. Karena kan itu sebenarnya kayak cara kita melakukan parafrase kan masih fresh begitu kan, dari diri kita sendiri begitu. Bisa dibayangkan ketika ada suatu kalimat atau paragraf yang mungkin itu menjelaskan mengenai tadi misalkan kayak esensi dari pemberdayaan begitu. Lah ketika kita melakukan parafrase dengan misalkan Novia melakukan parafrase itu kan beda begitu kan. Lah itulah keunggulan dari tadi melakukan parafrase atau kutipan tidak langsung tadi begitu. Jadi akan sangat kemungkinannya sangat kecil sekali ketika kalimat atau kutipan tidak langsung kemudian dicek plagiasi, itu akan akan masuk ke dalam poin persentase plagiasi begitu. Beda halnya ketika kita menggunakan kutipan yang langsung, yang sama persis begitu. Ketika ada tulisan nih mengenai tadi pemberdayaan masyarakat adalah gitu kan, sampai titik gitu. Kemudian kita copy paste, kita masukkan ke tulisan kita,
itu akan sangat berpeluang sangat besar untuk masuk ke dalam poin plagiasi yang 20% tadi misalkan gitu. Karena bisa dibayangkan yang mengutip di sini kan nggak cuma Novia ya, ada banyak pembaca ataupun penulis yang mengutip dari sumber yang sama begitu. Tapi ketika tadi itu bisa diperkecil lagi, ketika memang kalimat atau paragraf itu bisa dikutip secara tidak langsung, menurut saya akan lebih aman dan lebih tidak masuk ke poin plagiasi ketika kita menggunakan kutipan tidak langsung tadi yang memang itu sumbernya dari kita begitu, pemikiran kita yang mengolah kalimat itu menjadi tadi kutipan tidak langsung tadi seperti itu. Toh juga sebenarnya kan kalimatnya berbeda tetapi maknanya sama begitu kan, itu sih gitu. Dan kita juga jangan lupa memasukkan sumber yang tadi sih, sumber citasi yang tadi gitu. Sama-sama Nov. Baik Kak, karena pertanyaan terakhir itu tadi dari Kak Novita, maka untuk sesi tanya jawab ini sudah saya tutup. Oke. Kak. Terima kasih Kak Yoga telah menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman dan kakak-kakak yang telah Sama-sama. bertanya. Oh ya teman-teman, ini sudah ada link untuk presensi diskusi kali ini, jadi teman-teman disilahkan untuk mengakses link tersebut untuk mengisi presensi diskusi pagi hari ini. Nah, karena semua pertanyaan telah dijawab oleh Kak Yoga dan Kak Mola tadi itu Kak mengkonfirmasi bahwasannya maaf karena sinyal di rumahnya ada agak sedikit bermasalah, jadi sering keluar masuk gitu. Jadi saya terima kasih kepada Kak Yoga telah menanggapi semua pertanyaan dari teman-teman. Ya Kak. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, tibalah kita di penghujung acara tapi belum sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya kepada Kak Yoga dan juga Kak Mola telah membagikan ilmunya kepada kita semua, di mana tadi kita sudah membahas mengenai KTI itu apa, kemudian jenis-jenisnya itu seperti apa aja, kemudian mengenai citasi, bagaimana cara menyitasi yang benar, jenis-jenis citasi, dan juga dengan plagiarisme kita juga tadi mendapat ilmu yang baru mengenai macam-macam, kemudian cara menghindari plagiasi dan juga website ataupun aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengecek plagiasi dari tulisan kita. Dan selain mendapat materi, tadi kita juga mendapatkan prakteknya langsung dari Kak Mola mengenai citasi nih teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah antusias hadir pada diskusi pagi ini dan juga aktif bertanya terhadap materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pagi hari ini. Dan saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan ucap ataupun perilaku yang saya perbuat baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan versi diri kita yang lebih baik daripada hari ini. Saya mempunyai sedikit pantun buat menutup acara ini. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diakhiri. Saya Nur Vera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.